Saat curah hujan tinggi di kawasan Jabodetabek, banjir dipastikan menggenangi banyak wilayah ibu kota Jakarta. Sejumlah ruas jalan protokol lumpuh dan kemacetan panjang tidak dapat dihindari. Banjir terjadi hampir setiap tahun, sementara ibu kota terus tumbuh padat. Ruang gerak air semakin menyempit, bahkan Jakarta masih dihadapi dengan kenyataan yang akan tenggelam akibat penurunan permukaan tanah yang sulit dihindari. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus segera melakukan penanganan tanggap banjir secara tepat, efektif, dan efisien. Banyak pihak yang menyayangkan terjadinya banjir hari kemarin karena seharusnya Pemprov DKI Jakarta sudah bisa antisipasi dan memprediksi banjir. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai Jakarta yang lagi-lagi dikepung banjir dan bagaimana mengatasinya, telah hadir di studio kami pengamat tata kota Nirwono Yoga. Dan ada juga di sambungan telepon kami dengan manajer informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta, Bambang Surya Saputra. Kita sapa dulu dengan Mas Yoga dan Pak Bambang. Halo, iya, selamat siang Mbak Zakri. Di ujung telepon, Egan dan pemirsa. Kita akan bertanya kepada Mas Yoga dulu yang ada di studio. Mas Yoga, tadi terdampak banjir juga, kesulitan ke studio kita? Kalau sini malah enggak, gitu. Tapi ke arah wilayah timur kita sempat terkena terhadap banjir sekitar 20-30 lah genangan banjir. Oke, baik. Saya di barat juga tadi terdampak banjir sulit dan Egan juga di mana? Sulitan ya dari Bekasi. Oh iya betul. Juga nah, ya ini pertanyaan yang untuk membuka ini sampai kapan warga Jakarta harus terus kesulitan di saat musim hujan tiba dan pasti masalahnya bertemu dengan genangan air, banjir. Betul. Kalau yang banjir dalam 1-2 hari ini agak menarik karena ini berbeda dengan banjir tahun lalu ya. Menariknya begini, untuk yang 1-2 hari ini hujan itu hanya berada di daerah Jakarta paling besar ya, artinya kapasitasnya ada di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Barat dan Timur. Pusat dan Selatan ini justru belum mengalami hujan berat, artinya hujan ringan masihan. Begitu juga dengan Depok, bahkan Bogor juga belum hujan deras. Nah, persoalan utamanya adalah yang pertama, beberapa kawasan yang kita amati di lapangan, yaitu terjadinya sistem drainase kita yang masih buruk. Dan ini perlu digarisbawahi, sekarang ini adalah hujan lokal, bukan hujan kiriman dari Bogor. Nah, selama ini selalu disalahkan Kota Bogor. Nah, kemudian yang kita lihat juga di beberapa titik tadi, seperti di daerah Matraman, kemudian juga di Kelapa Gading ya. Selain sistem drainase yang buruk juga tidak ada atau sedikit sekali daerah resapan air, sehingga luapan air ini tidak bisa ditampung atau dibuang taruhlah seperti itu ke tempat-tempat penampungan air terdekat. Nah, inilah yang mengakibatkan kenapa begitu hujannya sekarang siang sudah mulai reda, air masih mengenang di beberapa tempat. Nah, kalau ini kita amati juga curah hujan dalam 1-2 hari juga belum puncak padahal. Dibandingkan tahun lalu sekarang ini baru 220 maksimal 260. Sementara tahun lalu bisa mencapai 350 lebih. Nah, yang perlu kita khawatirkan justru adalah pada beberapa hari ke depan, yaitu tepatnya tanggal 21-28, di mana intensitas hujan akan lebih merata di 5 wilayah. Jadi tidak hanya utara, pusat, dan timur, tapi juga nanti sampai dengan ke selatan, bahkan merembet ke Depok. Nah, kalau ini tidak diantisipasi, apalagi pada saat bersamaan taruhlah di utara terjadi pasang air laut, umpamanya, sementara sistem drainase kita belum bebas dari sampah, belum bebas dari segala macam penataannya, bisa dipastikan genangan akan semakin banyak di wilayah DKI Jakarta. Jadi sebenarnya masalahnya masih masalah klasik ya gitu, itu saja ya Mas Yoga. Betul. Ini yang menarik sebenarnya. Pengamatan kami menemukan saluran drainase kita itu hanya 33% yang berfungsi, jadi hanya sepertiga. Sebagian besar isinya kenapa tidak berfungsi? Pertama, penuh dengan sampah atau limbah. Terus yang kedua, penuh dengan jaringan utilitas atau kabel-kabel pipa. Ini yang membuat air juga terhambat. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting, banyak sekali saluran air yang kita temukan tidak terhubung dengan baik. Jadi antara saluran mikro, meso sampai dengan makro itu bisa tiba-tiba berhenti buntu gitu. Nah, inilah yang mengakibatkan kenapa begitu ada air hujan, saluran air tidak bisa mengalir, mampet situ akhirnya meluap ke jalan. Baik. Kita sekarang ke Pak Bambang. Pak Bambang, kalau menurut analisa Anda terjadi banjir kemarin ini karena apa Pak? Kalau kita cermati curah hujan belum capai puncaknya padahal. Sebetulnya kemarin itu curah hujan berdasarkan informasi dari BMKG itu cukup tinggi, sampai 160-170 mm, khususnya di daerah utara, kemudian di daerah pusat juga.
dan itu berdasarkan diskusi dengan dengan Dinas Tata Air itu melebihi kapasitas saluran drainase kita yang saat ini hanya bisa menampung hingga 60-an sampai 70-an milimeter curah hujan per hari. Nah baik, Pak Bambang, nah ini sebelum juga curah hujan semakin meningkat, diperkirakan tanggal 21 sampai 28 ya Mas Yoga ya. Nah juga sebelum ada wabah penyakit semakin muncul dan juga korban banjir, apa yang akan dilakukan oleh BPBD untuk pertama kali sebelum banjir ini semakin melebar nantinya? Ya, posisinya memang ini yang sekarang ini kombinasi yang betul-betul menyulitkan kita ya, ketika hujan lokal tinggi kemudian ditambah juga beberapa jam yang lalu dan sampai saat ini masih juga tinggi di daerah hulu. Seperti sekarang saat ini Angke sudah masuk siaga 1 sudah beberapa jam, dan di saat yang sama air laut kita juga ada 2 meter di atas daratan. Nah, ini kombinasi yang memang cukup sulit. Ketika posisinya seperti itu, sebetulnya drainase Jakarta ini sangat tergantung dengan adanya pompa-pompa air yang ada di pantai utara ya. Seperti itu kondisinya, Mbak. Ya, tapi Pak Bambang, kalau kita cermati ini kan mungkin kalau kita bicara drainase sebetulnya bisa dilakukan pencegahan sejak jauh-jauh hari pada saat musim kemarau. Apakah kemudian BPBD ini melakukan pencegahan Pak sebelum terjadi banjir seperti kemarin Pak? Ya, tentu saja seperti kita terus mengkampanyekan adanya gerakan-gerakan pembersihan lingkungan di setiap kelurahan, khususnya ketika Bapak Wakil Gubernur yang baru terus mengkampanyekan hari Jumat dan hari Minggu itu adalah waktunya bersih-bersih lingkungan bersama warga gitu ya. Nah, itu secara terus-menerus kita melakukan upaya pembersihan. Namun dapat dipahami juga bahwa kondisi kepedulian warga terhadap kebersihan itu juga masih kurang cukup gitu ya, karena kami lihat beberapa tali-tali air di kita itu seperti beberapa waktu yang lalu ada hujan cukup tinggi di Balai Kota, kira-kira 2 hari yang lalu, itu langsung tergenang cukup tinggi sampai hampir sebetis, dan itu ternyata permasalahannya hanya cuma gara-gara ada sampah-sampah kardus yang menyumbat saluran-saluran kita. Ketika sudah dibersihkan itu langsung surut. Itu sebetulnya satu kondisi real bahwa sampah ini menjadi musuh utama dari banjir kita, selain adanya sedimentasi dan juga kondisi-kondisi struktural yang belum 100% selesai pembangunannya. Ya, jadi sebagaimanapun infrastruktur itu dibangun, tapi kalau kesadaran masyarakatnya kurang, ujung-ujungnya sampah lagi yang menjadi masalah. Nah, kalau tadi kita sempat mendengar Pak Bambang menyebut ada masalah drainase, saluran air, dan ada pompa. Kemarin sempat dikeluhkan juga oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, bahwa ini karena hanya 2 pompa di waduk Pluit yang berfungsi. Seperti menyalahkan PLN karena listriknya dimatikan sebelum Pluit saja banjirnya belum meninggi seperti itu. Sebenarnya SOP yang dilakukan itu apa sih Mas Yoga supaya masyarakat juga tahu? Ya begini, jadi kita dalam suatu merancang kota yang tangga bencana itu harusnya kita membuat skenario yang paling terburuk lah ya, di mana pada saat bersamaan taruhlah umpamanya listrik kita di Jakarta mati gitu kan. Nah, ini harusnya mendorong bagaimana pengoperasionalan pompa-pompa air tadi tidak tergantung dengan PLN, karena di dalam SOP PLN jelas kalau kawasan tadi terendam, bahkan juga ada tanda-tanda gardu listrik terdekat itu juga akan terendam, maka pilihan paling utama adalah dimatikan. Nah, kalau pompa-pompa tadi masih tergantung dengan pasokan listriknya dari PLN, justru ini yang akan mengkhawatirkan gitu kan. Artinya pada saat listrik PLN dimatikan sementara pompa harus bekerja, ini kan menjadi dilematis. Padahal kalau kita sejak awal sudah mempertimbangkan bahwa pompa tadi harus berdasarkan energi yang mandiri, tidak tergantung PLN, ini tidak akan menjadi masalah. Nah, ini mungkin harus itu yang dipertimbangkan, karena bagaimana juga PLN punya pertimbangan, kalau listriknya tetap nyala tetapi akan mengancam keselamatan warga dalam tanda petik yang perkampungannya terkena genangan air, justru ini yang lebih berbahaya gitu kan.
Artinya menyelamatkan nyawa satu warga lebih penting dibandingkan umpamanya energi listrik yang dibutuhkan untuk pompa. Nah, hal ini juga harusnya memberikan gambaran dari pihak Pemprov untuk menyediakan energi cadangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saluran drainase tadi ya dikatakan bahwa saluran drainase kita yang saya sudah sebutkan hanya mampu menampung dalam konteks 60 sampai 70 mm air hujan. Nah, kita tahu dengan adanya fenomena intensitas hujan yang lebih tinggi ini, harusnya dengan intensitas hujan yang juga ikut meningkat, saluran drainasenya juga harus ikut besar, kan begitu. Contoh paling mudah, kalau tadi kita katakan taruhlah 70 angka paling besar, 70 mm yang normal kan salurannya. Sementara kita tahu curah hujan kita minimal tadi 150, bahkan bisa 220 namanya. Artinya kan 3 kali lipat. Maka saluran drainase yang harusnya sekarang ini ukurannya taruhlah umpamanya 1 meter, kan harusnya pemerintah menjadikan lebih besar sekitar 3 meteran umpamanya. Jadi cara berpikir yang menurut saya yang harus kita rubah untuk memutus mata rantai banjir tadi. Baik, Mas Yoga, lalu kemudian ini seharusnya kita lebih tepat nih menyalahkan kebanjiran ini ke siapa sih? Karena kan ini banyak faktor sebetulnya kalau kita bicara drainase. Tadi mungkin Pak Bambang tadi menyebutkan masyarakat suka buang sampah sembarangan. Tapi kemudian yang saya ingin tahu, apakah selama 1 tahun terakhir ini tidak ada perkembangan sama sekali terkait dengan perbaikan drainase atau tidak? Nah itu Mas Yoga dijawabnya, ntar dulu kita bahas di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.